Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami Jul Indo Auto. Salam otomotif. Di sini kami akan coba upload video lagi, masih berbicara tentang seputaran otomotif dan khususnya perawatan kendaraan. Dalam video ini kami akan coba tunjukkan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bagi Anda yang memiliki kendaraan. Jadi ini bisa, kalau memang tidak diperhatikan, bisa berakibat fatal. Nah, sebelum kami lanjut videonya, jangan lupa seperti biasa subscribe channel kami Jul Indo Auto, like juga video ini. Loncengnya pun jangan lupa ditekan. Selamat menyaksikan. Yang pertama, oli mesin. Pentingnya penggantian oli mesin. Oli mesin memburuk dikarenakan penggunaan, bahkan bila tidak digunakan, oli mesin menjadi kotor dikarenakan membersihkan kotoran dan jelaga di dalam mesin dan berubah menjadi hitam. Bila oli mesin tidak diganti, mesin menjadi rusak dan menjadi lebih sulit untuk di-start. Terus-menerus menambah oli mesin tanpa melakukan penggantian oli akan mengarah pada menurunnya performa oli seperti terlihat pada gambar di video. Oli mesin memiliki peran sebagai berikut. 1. Fungsi pelumasan. 2. Fungsi pembersihan. 3. Fungsi penyekatan. 4. Fungsi pencegah karat. 5. Fungsi pendinginan. Alasan mengapa jumlah oli mesin berkurang. Oli mesin menurun sedikit demi sedikit meskipun di bawah kondisi normal, karena sejumlah kecil partikel oli terbakar dengan bahan bakar setelah pelumasan. Ini konsumsi oli. Interval penggantian. Ganti oli sesuai dengan jarak yang telah ditempuh atau jangka waktu, karena sangatlah sulit untuk menilai tingkat keburukan hanya dengan melihatnya saja. Penggantian oli mesin pada umumnya dilakukan setiap 10.000 km atau 1 tahun, bisa juga 5.000 km atau 6 bulan. Yang kedua adalah saringan oli mesin ataupun oil filter. Oil filter berfungsi untuk menyaring kotoran, karbon, jelaga, dan partikel-partikel logam di oli mesin. Bila saringan oli mesin tidak diganti, maka saringan tersebut akan tersumbat. Oli tidak dapat mengalir melalui saringan, kemudian relief valve membuka dan mengiring oli kotor ke dalam mesin. Gantian saringan oli mesin dapat dilakukan menurut jarak yang telah ditempuh atau jangka waktu, karena tidaklah mungkin menilai tingkat keburukan hanya dengan melihat bentuknya saja. Pada umumnya pergantian dilakukan pada setiap 10.000 km ataupun 2 kali ganti oli yang 5.000 kilo. Atau kalau bisa ganti setiap ganti oli, karena nggak terlalu mahal saringannya. Yang ketiga adalah sistem pendinginan. Sistem ini menjaga temperatur mesin agar tetap konstan, dan air pendingin yang hangat menghangatkan udara untuk menyesuaikan suhu kabin penumpang. Bila air pendingin bocor, hal ini tidak saja menyebabkan overheat, namun juga merusak mesin itu sendiri. Jika cairan pendingin bocor, kinerja mesin langsung jatuh, mesin mengalami overheat, kerusakan mesin, harus turun mesin. Sistem pendingin dilakukan pemeriksaan setiap 40.000 km. Pemeriksaan kebocoran bisa dilakukan di setiap sambungan-sambungan selang, baik yang selang ke mesin maupun selang ke radiator. Kalau ada bocor, jangan dibiarkan, langsung dibenerin. Yang keempat adalah tutup radiator. Fungsi dari tutup radiator memungkinkan air pendingin untuk tetap berada pada tekanan konstan agar titik didih air pendingin berada di atas 100 derajat Celcius, dan juga meningkatkan performa pendinginan dengan cara membuat perbedaan suhu antara air pendingin dan udara menjadi lebih besar. Relief valve membuka pada tekanan tinggi untuk mengirim air pendingin ke tangki reservoir. Di lain pihak, vacuum valve membuka pada tekanan yang menurun untuk menarik kembali air pendingin ke dalam tangki reservoir. Pentingnya pemeriksaan tutup radiator. Bila tutup radiator tidak berfungsi dengan benar, dapat menyebabkan overheat.
Interval pemeriksaan bisa dilakukan setiap 40.000 km atau 2 tahun. Yang kelima adalah air pendingin mesin. Air pendingin mesin memiliki peran sebagai berikut: mencegah agar air pendingin tidak membeku, mencegah part-part sistem pendinginan agar tidak berkarat, mencegah overheating. Bila air pendingin tidak pernah diganti, ini akan menyebabkan sifat pencegah karatnya akan berkurang, dan radiator, pipa-pipa, selang-selang, lain-lain akan mudah menjadi rusak. Pergantiannya bisa dilakukan berdasarkan jarak yang telah ditempuh ataupun jangka waktu. Pada umumnya dilakukan pergantian setiap 40.000 km ataupun 2 tahun. Yang keenam adalah drift belt ataupun tali kipas. Tali kipas ini berfungsi menggerakkan mekanisme mesin tambahan yang lainnya seperti alternator, power steering, kompresor AC, water pump, sehingga menyatu satu putaran dengan crankshaft puli. Bila drift belt rusak dan putus, maka otomatis alternator berhenti bekerja dan menyebabkan tidak ada pengisian ke baterai mati. Selanjutnya water pump berhenti bekerja, menyebabkan bisa timbulnya masalah overheat ataupun panas. Nah, untuk pemeriksaan bisa dilakukan berdasarkan jarak telah ditempuh atau jangka waktu. Pada umumnya pemeriksaan dilakukan di setiap 20.000 km ataupun 2 tahun. Dan untuk yang model sekarang, model Avanza, mungkin kemungkinan di sekitar 40 sampai 50.000 km itu lakukan pemeriksaan. Jadwalnya tergantung daripada model mesin. Yang ketujuh adalah air filter ataupun saringan udara. Banyak juga yang nyebut dengan saringan hawa. Fungsi daripada air filter yaitu membersihkan udara dari debu, pasir, dan lain-lain sebelum masuk ke mesin. Bila saringan udara ini tersumbat, maka output tenaga mesin akan menurun dan bahan bakar menjadi boros karena jumlah udara yang masuk ke dalam mesin menurun. Interval pembersihan dan pergantian. Bersihkan atau ganti saringan berdasarkan jarak yang telah ditempuh dan jangka waktu, karena sangat sulit untuk menilai tingkat keburukan hanya dengan melihatnya saja. Pada umumnya pemeriksaan bisa dilakukan di setiap 20.000 km dan bila memang kotor bisa dibersihkan. Dan untuk pergantian bisa dilakukan di setiap 40.000 km. Jadwal berbeda-beda tergantung pada model. Saat mengendarai di area berpasir atau berdebu, interval pembersihan pergantian menjadi lebih pendek karena menjadi lebih cepat tersumbat. Yang ke-8 adalah busi. Busi berfungsi memercikkan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang telah dimampatkan di dalam ruang bakar. Pergantian busi sangat penting dikarenakan ketika elektroda mengalami keausan, celah sumbat menjadi lebih besar. Selanjutnya, kotoran atau karbon yang menempel. Jadi ini efeknya bisa membuat mesin kurang sempurna dalam melakukan pembakaran. Bila busi tidak diganti, maka sudut elektroda akan mengalami keausan, celah sumbat jadi melebar, bahkan bahan bakar bisa menjadi boros dan otomatis output tenaga mesin akan menurun. Pemeriksaan dan pergantian busi bisa dilakukan tergantung pada jarak yang telah ditempuh dan kondisi juga bisa diperiksa dengan melihat bentuknya. Pada umumnya pemeriksaan dilakukan di setiap 10.000 km atau 1 tahun hanya untuk kendaraan tanpa katalis konverter. Dan untuk yang sudah katalis konverter setiap 20.000 km wajib diganti, itu busi standar. Oke,
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam video ini. Namun masih banyak hal-hal yang penting dalam perawatan kendaraan. Tapi biar nggak terlalu panjang videonya, maka kami buat segini dulu. Nanti akan kami sambungkan di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi perhatian bagi pengguna kendaraan dalam perawatan kendaraannya, agar kendaraannya sehat selalu, sehingga lancar setiap usaha dan kerja yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.